Shalom anak-anak, Miss Erika hari ini akan pimpin devosi kita mengenai menjaga dan mengendalikan lidah, yaitu pada hari ini devosi hari Selasa 22 Maret 2022. Sebelumnya, Miss akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu untuk membangunkan kami dari tempat tidur kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan telah menjagai kami, keluarga kami dan rumah kami sepanjang semalaman, sehingga kami boleh bangun tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan sebentar Tuhan, kami akan memulai devosi kami. Tuhan tolong pimpin kami, dan biarlah apa yang kami pelajari, apa yang telah kami dengarkan, boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, devosi hari ini itu membahas mengenai menjaga dan mengendalikan lidah yang diambil dari Yakobus 3 ayat 3 sampai 10. Yang pertama, kita masuk pada yang pertama, yaitu mengekang lidah, di mana Tuhan memberikan kepada kita suatu pembelajaran yang berhubungan dengan kekang, yaitu terambil pada Yakobus 3 ayat 33 yang mengatakan bahwa kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dengan mengenakan kekang lengkap dengan talinya pada mulut kuda, maka kita dapat mengendalikan gerak kuda menurut kehendak kita. Nah, ini adalah contoh dari kekang yang digunakan pada mulut kuda, sehingga pengemudi atau yang menaiki kuda dapat mengendalikan kecepatan kuda sesuai dengan apa yang ia inginkan, yaitu sesuai dengan keinginan yang mengendarai kuda ini. Sama halnya dengan kapal besar ini. Kapal besar ini dapat dikendalikan oleh satu orang yang kecil, yang ukurannya lebih kecil daripada kapal ini, dan juga sehingga jurumudi atau nakoda dapat mengendalikan kapal sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Dan seperti firman Tuhan katakan pada Yakobus 3 ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudinya. Dengan begitu, dari kapal-kapal itu, kapal besar itu dapat dikendalikan oleh hal kecil atau oleh seseorang yang lebih kecil ukurannya daripada kapal tersebut. Nah, sama halnya dengan lidah kita. Apakah kita menggunakan lidah kita untuk lidah kita yang tersembunyi dan kecil? Apakah kita menggunakannya untuk menyatakan kasih, sukacita, ataupun damai sejahtera? Nah, lidah kita ini yang kecil ini yang tertutup, tersembunyi oleh rongga mulut. Jadi lidah ini termasuk anggota yang tersembunyi, yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh orang lain. Kita hanya bisa menunjukkan lidah kita ketika kita berbicara. Nah, dengan begitu, apakah dengan lidah yang kecil ini kita menggunakannya untuk hal yang baik atau hal yang buruk? Apakah kita menggunakan lidah kita ini untuk menyatakan kasih, membangkitkan sukacita orang, ataupun membawa damai sejahtera? Contohnya, kita memuji teman kita mengapresiasi teman kita atau orang di sekeliling kita, dan kita juga memotivasi teman-teman kita, dan menyatakan firman Tuhan. Tentu anak-anak di sini tidak semuanya ya dalam satu gereja. Nah, mungkin beberapa anak berbeda firman Tuhan yang didapatkannya dengan teman yang lain. Mungkin itu bisa jadi bahan sharing, bahan membahas bersama-sama firman Tuhan yang didapatkan. Nah, itu adalah salah satu penggunaan lidah yang berkenan di hadapan Allah. Nah, apakah kita menggunakan lidah untuk membuat orang marah, atau bersedih, ataupun menangis? Contohnya kita menjelek-jelekkan teman kita, atau kita memarahi teman kita, ataupun kita membuat teman kita bersedih dan tidak percaya diri melalui perkataan kita. Nah, itu adalah hal yang tidak baik, dan itu menggunakan lidah secara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, yang kedua yaitu pengaruh lidah. Terdapat pada Yakobus 3 ayat 5 sampai dengan 6.
Yaitu firman Tuhan mengatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, dengan lidah, seseorang atau kelompok orang dapat menimbulkan berbagai masalah besar dalam segala perkara. Meskipun lidah kita sangat kecil, namun ini bisa seperti firman Tuhan, bisa membakar hutan. Yaitu contohnya bisa membuat hidup seseorang hancur melalui perkataan kita. Pengaruh lidah dalam konteks perkataan ataupun tutur kata dapat menimbulkan akar tahit, dendam, benci, dengki, dan iri hati. Lidah juga dapat menjadikan seseorang jadi congkak, sombong, dan angkuh. Dengan lidah pula, seseorang juga dapat menimbulkan perbantahan, pertengkaran, perselisihan, ataupun permusuhan dalam semua kelompok-kelompok atau masyarakat tertentu. Nah, dari lidah ini banyak loh di berita-berita itu seseorang bisa membunuh cuma karena perkataan seseorang. Nah, dengan begitu seperti firman Tuhan katakan, lidah walaupun kecil dapat menimbulkan api dan membakar hutan. Yaitu lidah kita yang kecil ini dapat mempengaruhi seluruh kehidupan seseorang. Baik gitu. Nah, dengan begitu kita harus menjaga lidah kita seperti firman Tuhan katakan pada 1 Petrus 3 ayat 10, yaitu siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, dengan begitu kita harus menjaga dan mengendalikan lidah kita untuk mengucapkan semua perkataan yang baik, lebih baik dan sangat baik. Dan kita harus menggunakan lidah untuk mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan segala Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa seperti difirmankan dalam surat Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Sehingga orang-orang di sekitar kita merasa terberkati. Kita bisa, contohnya kita memuji dia, mengapresiasi dia. Bahkan kita juga dengan mengucapkan terima kasih kepada seseorang untuk menolong kita, itu sama saja juga memberkati seseorang gitu. Dan terdapat pada ayat yang terakhir, yaitu pada Yakobus 3 ayat 9-10, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan oleh Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, firman Tuhan sudah sangat jelas ya, kita tidak boleh menggunakan mulut atau lidah kita untuk memuji Tuhan, tetapi setelah itu kita malah menceritakan orang lain, atau kita mengejek orang lain, atau kita memfitnah orang lain, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan mau kita menggunakan lidah kita untuk memuji Dia dan juga memberkati orang lain. Kita memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan kita di gereja, dan kita juga menggunakan mulut kita, lidah kita untuk memberkati orang, mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolong, mengucapkan maaf ketika kita salah, mengampuni orang, memotivasi orang, memberikan semangat kepada orang-orang di sekeliling kita. Itulah yang Tuhan mau, yaitu kita memperkatakan hal yang baik dari mulut kita, dan kita juga memuliakan Tuhan dari mulut yang sama. Oleh sebab itu, gunakanlah lidah kita untuk memuji dan menyembah Tuhan Allah Bapa kita yang bertahta di sorga. Janganlah kita gunakan lidah kita untuk mengutuk manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Janganlah kita menggunakan lidah kita mencaci, memaki, mengejek, atau menghina seseorang, tetapi gunakanlah lidah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Jadilah mulut, lidah, dan bibir kita menjadi mulut, lidah, dan bibir yang memberkati.
Demikian devosi kita hari ini, Tuhan akan pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk devosi pagi ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu di mana kami belajar untuk menggunakan lidah kami untuk memuji-Mu dan juga memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang pimpin dan tuntun hingga malam nanti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi anak-anak. Shalom.